Halo Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya, Bidan Junita 89. Saat ini saya mau berbagi pengalaman, saya sembuh dari PCOS tanpa program hamil di dokter kandungan. Dan kehamilan ini saya sudah menantinya selama 5 tahun. Saat ini anak saya sudah berusia 1 tahun lebih, puji Tuhan. Dan jika bunda-bunda juga menantikan sharing pengalaman saya, atau menantikan cerita dari saya, simak video ini hingga akhir ya. Dan di sini ada catatan supaya saya jangan lupa, dia punya tahap-tahap. Jadi saya mencatatnya di sini, semoga tidak ada yang terlewatkan. Sebelum saya melakukan program tanpa resep dokter, awalnya itu saya pergi ke dokter kandungan juga untuk pertama kalinya di tanggal 2 Juli 2020. Nah, di situ saya melakukan cek kandungan karena usia pernikahannya saya dan suami sudah 1 tahun 6 bulan, tetapi tidak kunjung-kunjung hamil juga. Dan saat pemeriksaan, berat badannya saya saat itu 73 kg dan tinggi badan 156 cm. Dan juga siklus menstruasinya saya saat itu sangat panjang, yang normalnya pada wanita siklusnya 28 hari sampai 30 hari. Sedangkan saya waktu itu siklus menstruasinya 50 hari hingga 56 hari. Bahkan waktu saya masih bujang pernah tidak menstruasi selama 5 bulan. Setelah dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, saya juga dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terdiri dari tekanan darah, nadi, dan juga respirasi, bahkan sampai di suhu badan. Setelah itu, saya diarahkan ke dalam ruangan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang biasa kita sebut dengan dokter kandungan. Nah, di sana dilakukanlah USG, tetapi bukan USG di perut. Yang biasa kita lihat itu kan USG di perut, tetapi untuk kasus PCOS ini bisa dilakukan hanya melalui USG transvaginal, melalui jalan lahir atau vagina. Nah, setelah melakukan pemeriksaan transvaginal ini barulah diketahui bahwa ovarium kiri dan kanan saya ini punya sel telur, tetapi sel-sel telur itu ukurannya tidak normal. Sudah banyak, ukurannya tidak normal. Nah, kalau ukurannya tidak normal berarti tidak bisa dibuahi oleh sperma. Ukuran sel telur yang normalnya itu sebesar 18 sampai 24 mm. Sedangkan punyanya saya tidak mencapai 18 mm, apalagi 24 mm. Jadi dari hasil pemeriksaan dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter menganjurkan saya untuk diet, yaitu diet rendah gula dan diet rendah karbohidrat. Dan yang kedua, olahraga seminggu 3 kali. Durasi atau lamanya berolahraga selama 30 menit. Dan olahraga yang dianjurkan juga oleh dokter itu aerobik, lari, dan bersepeda. Selain diet rendah gula, karbohidrat, terus olahraga, yang ketiga ini menurunkan berat badan sebanyak 10%. Lalu dokter dia meresepkan obat untuk saya, yaitu obat Norelut. Dia punya dosis itu 5 mg, jumlahnya 10 tablet. Nah, obat itu diminum tiap malam. Jadi sehari 1 kali ya, sesudah makan untuk melancarkan menstruasi. Nah, di situ kenapa diberikan Norelut? Karena itu, saya belum menstruasi selama 2 bulan. Jadi dokter juga bilang sama saya, kalau ibu minum obat Norelut ini, pasti setelah minum obat Norelut ini pasti hamil. Jadi belum minum obat program hamilnya, pasti sudah hamil. Katanya begitu. Lanjut, setelah dokter meresepkan Norelut, dokter juga itu meresepkan kepada saya 3 macam obat untuk program hamil, yaitu obat Blesiven, obat Metformin, dan obat Inlansin. Nah, itu dikonsumsi setelah berat badan turun 10%. Ketika 3 obat program hamil ini dikonsumsi, dianjurkan untuk kontrol USG hari ke-12 siklus haid. Setelah pulang dari dokter kandungan, malamnya itu saya langsung minum obat Norelut. Saya rutinkan minumnya tiap malam setelah makan. Dan 10 tablet itu saya sudah habiskan dan menstruasi
datang juga yang saya sudah menunggunya selama 2 bulan. Dan juga bonusnya saya hamil. Tetapi sangat-sangat disayangkan kehamilan saya ini tidak seperti ekspektasi saya. Karena apa? Janin yang tumbuh ternyata dia tumbuh di luar rahim. Nah, kasusnya saya juga itu termasuk kasus langka, dia tumbuh berada di rongga perut. Dan biasanya itu kan kalau di luar rahim dia berada di tuba, berada di ovarium, atau di saluran tuba. Sedangkan saya punya itu ada di rongga perut. Kasus sangat langka. Tetapi nanti saya akan ceritakan di lain waktu saja. Nah, setelah kejadian janin yang tumbuh di luar rahim itu, saya dan suami memutuskan untuk promil dilakukan setelah 6 bulan pasca hamil KET ini. Karena KET ini kan dia gugur. Habis itu saya dilakukan tindakan laparotomi untuk mengeluarkan janin yang masih tertinggal di dalam rongga perutnya saya, begitu. Jadi tahun 2021 saya melakukan promil yang untuk kedua kalinya, tetapi ya gagal lagi karena saya juga memiliki kasus yang sama seperti tahun 2020 yaitu PCOS, tetapi saya juga masih keras kepala, belum bisa mengendalikan diri. Ya akhirnya promil yang kedua ini gagal lagi karena saya masih makan makanan yang manis-manis, suka makan yang tepung-tepung, pokoknya pola makan, pola hidup semuanya berantakan. Jadilah gagal. Oke, lanjut. Promil saya yang ketiga itu terjadi di tahun 2022, tetapi di saat itu saya meminta untuk suami saya juga diperiksa, yaitu menganalisis sperma. Menganalisis sperma ini untuk mengetahui kualitas spermanya, jumlah spermanya itu normal atau tidak. Dan hasil dari pemeriksaan analisis sperma dari suami saya ini semuanya dalam batas normal. Artinya suami saya sangat-sangatlah sehat dan bermasalah itu adalah pada diri saya sendiri. Ya, dengan kasus yang sama masih PCOS. Dan saya mau bagikan juga kalau misalkan Bunda mau suaminya juga diperiksa atau menganalisis sperma, berarti suaminya harus puasa selama 1 minggu. Maksudnya puasa di sini bukan puasa makan dan minum, tetapi puasa jangan berhubungan suami istri selama 1 minggu untuk dilakukan analisis sperma. Begitu ya Bunda. Kita lanjut ya. Ini saya skip supaya jangan ada tahapan yang saya lupakan. Dan di promil yang ketiga yang tadi yang saya ceritakan 1, 2, dan 3 itu gagal semuanya karena saya sendiri belum bisa mengendalikan diri. Setelah itu saya sudah tidak mau pergi promil lagi. Pokoknya saya santai-santai saja saya punya hidup ini. Terakhir dapatlah kabar dari teman saya yang tinggal di Pulau Rotendao. Kalau bunda-bunda tahu, itu pulau terselatan dari Indonesia, yaitu Rotendao. Teman saya di sana, teman bidan saya. Bukan teman lah, dia sudah sebagai sahabatnya saya. Saya mendengar dia sudah hamil. Dia menantikan kehamilannya selama 4 tahun. Dan dia didiagnosa oleh dokter itu endometriosis. Jadi apa itu endometriosis? Nanti baru saya ceritakan di lain waktu. Tapi teman saya ini tidak bisa hamil secara normal. Jadi dia hanya bisa bayi tabung. Itu menurut dokter kandungan. Sedangkan teman saya ini secara ekonomi dia belum mampu untuk melakukan bayi tabung. Jadi saya mendengar dari sahabat saya ini yang dia lakukan yaitu melakukan diet sehat dan juga melakukan pola hidup yang sehat selama 2 tahun. Akhirnya dia hamil. Dan sekarang ini juga anaknya juga sudah berusia 1 tahun lebih kakak dari anak saya karena dia yang hamil duluan kan bulan Februari itu. Saya kan hamilnya bulan Mei. Oke, lanjut. Setelah saya mendengar dia hamil, saya mulai mencari tahu lah diet-diet apa saja yang dia lakukan. Karena menurut saya kenapa dia punya kasus yang begitu berat, tidak bisa hamil secara normal dan hanya bisa bayi tabung tapi dia bisa hamil. Sedangkan saya hanya kasus PCOS, itu hanya masalah gaya hidup saja yang harus dirubah, tapi kenapa saya tidak bisa? Setelah saya mendengar kabar sahabat saya hamil, saya mencari tahu tips dari sahabat saya
bagaimana dia menjalani proses dietnya selama 2 tahun itu, apa saja yang dia makan, apa saja yang dia lakukan. Begitu ya Bunda. Nah, tips dari teman saya itu yang pertama, menghindari makanan dan minuman buatan pabrik, termasuk penyedap makanan. Dan yang kedua, menghindari makanan berminyak. Dan yang ketiga, jika sahabat saya ingin ngemil, sahabat saya itu dia makan kacang tanah yang disangrai atau kacang tanah yang digoreng. Lalu teman saya juga ini suka rebus atau kukus ubi-ubian, pisang, dan kentang. Dan tips yang keempat dari sahabat saya, jika ingin berolahraga, dia melakukan olahraga jalan kaki dan juga dia mengingatkan saya untuk istirahat lebih awal. Jadi kalau malam itu sebelum jam 10, usahakan saya maupun suami saya harus sudah tidur. Seperti itu tips dari sahabat saya. Selain tips dari sahabat saya juga memiliki tips tambahan yang sudah saya cari di YouTube maupun Google, yaitu yang pertama jus 3 diva. Nah, jus 3 diva ini yang Bunda belum ketahui atau Bunda yang sudah ketahui, mungkin bisa simak kembali, yaitu terdiri dari 1 buah apel. Nah, apel ini yang saya gunakan apel yang kulitnya agak kemerahan. Nah, itu dia manis, jadi saya suka. Dan 1 buah wortel dan juga 2 buah tomat. Kenapa saya lebihkan buah tomat itu 2 buah? Karena tomat itu dia murah. Tapi ketika tomat itu harganya lagi naik, saya biasa menggunakan tomatnya 1 buah. Proses pembuatan jus 3 diva ini saya blender. Jadi 3 buah yang saya sebutkan, buah apel, buah wortel, buah tomat, saya blender dengan air 300 ml. Jika Bunda masih bingung 300 ml itu seberapa banyak, Bunda bisa mengingat gelas yang biasa orang gunakan di warung-warung, gelas es teh, ya takarannya seperti itu. Setelah di blender halus, disaring. Ya, disaring ampas yang agak kasar bagian atas itu tidak saya minum. Tetapi ampas bagian bawah yang halus itu saya campurkan dengan sari murni yang sudah saya blender tadi. Nah, itu dicampur lalu saya minum bersama suami saya. Takaran yang selalu saya berikan untuk suami saya itu dia punya jus diva itu sebanyak 200 ml. Nah, 200 ml ini dia sebanyak secangkir teh. Ya, dia lebih sedikit ya. Karena yang bermasalah kan saya, jadi saya itu yang paling banyak. Nah, takaran yang saya minum itu sekitar 300 ml atau sebesar gelas es teh yang saya maksudkan. Bahkan saya juga bisa minum lebih banyak dari itu jika hasil yang saya dapatkan itu lebih banyak. Karena apa? Karena ukuran buah itu kadang besar, kadang kecil. Jika buahnya lebih besar, hasilnya lebih banyak, jumlahnya juga lebih banyak. Sedangkan kalau buah yang kita gunakan juga itu kecil-kecil, hasilnya pun juga sedikit. Tetapi saya selalu mengusahakan saya minum yang lebih banyak karena saya yang paling bermasalah. Saya dan suami saya juga minumnya itu setiap pagi. Mungkin Bunda juga ada yang bertanya, kenapa tidak minum di sore hari? Karena memang tubuhnya saya ini tidak mampu minum pagi dan sore. Saya pernah mencobanya, kepala saya itu merasa pusing seperti itu. Jadi saya dan suami hanya minum setiap pagi. Yang Bunda perlu ketahui, saya minumnya di jam berapa? Saya biasanya minum di jam 6 atau jam setengah 7. Jadi setelah saya minum jus 3 diva, saya langsung melakukan aktivitas lainnya. Nanti jam 12 siang baru saya makan berat. Karena saya tidak memiliki riwayat penyakit lambung atau MA, jadi saya bisa bertahan sampai jam 12 atau jam setengah 1. Sedangkan suami saya dia memiliki riwayat MA atau lambung, dia pasti harus sarapan di jam 8 atau jam 9. Seperti itu ya Bunda. Jadi kalau Bunda punya sakit MA, jangan mengikuti caranya saya, tetapi mungkin bisa makan di jam 8 atau jam 9. Yang penting bangun tidur, minum air putih, setelah minum air putih baru kita meracik jus 3 diva lalu kita minum. Itu yang paling penting. Jadi lambung kita itu masih kosong tetapi diisi oleh buah-buah yang sehat. Saat sore tiba saya biasanya ngemil. Ngemil itu saya ganti dengan seperti teman saya atau sahabat saya jelaskan tadi, kacang tanah yang disangrai, kacang tanah yang digoreng,
pisang atau ubi-ubian yang saya rebus. Saya tidak terlalu konsumsi kentang karena saya kurang suka. Jadi yang saya konsumsi yang saya sebutkan yang tadi ya Bunda. Jadi diusahakan untuk kita tidak mengemil yang buatan pabrik, tetapi semuanya dari buatan alam ya Bunda. Selanjutnya tips dari saya yang kedua, selain 3 diva tadi, yaitu semua lauk yang saya makan dan yang saya konsumsi bersama suami saya, semuanya itu direbus. Kalau bukan direbus berarti dikukus. Dan nasi yang saya makan itu nasi putih yang dicampur dengan nasi hitam atau nasi merah. Orang bilang beras hitam, beras merah, beras putih, pokoknya dicampur. Salah satunya dicampur dengan beras putih. Nah itu yang saya makan. Jadi saya makan itu biasanya 1 piring nasi, tapi saat itu saya makan hanya 1 centong nasi. Itu 1,5 bulan saya begitu dan saya betul-betul ketat saya punya makan dan minum untuk tidak tergoda sama yang manis-manis. Selanjutnya tips yang ketiga dari saya yaitu jam tidur malam. Usahakan Bunda dan suami tidak boleh begadang, oke? Atau bilang tidak boleh mete, kalau kita orang NTT bilang begitu. Jangan mete, jangan begadang. Jadi di bawah jam 10 malam harus semua tidur nyenyak begitu. Jadi supaya bangun pagi itu kita agak fresh, badan bisa lebih segar begitu ya. Tips yang keempat, kita tidak boleh stres. Karena kalau kita stres, sel telurnya kita itu semakin mengecil bukannya semakin normal ya. Jadi usahakan Bunda mengelola stres dengan baik. Saya biasanya kalau bangun pagi di 5:30, itu pasti saya menghirup udara yang segar, itu buat saya punya otak itu jadi rileks. Kadang juga sore saya ke pantai untuk saya lihat pemandangan di sana. Jadi Bunda, semua tips itu saya lakukan kurang lebih 1,5 bulan. Dan di saat itu adalah bulan puasa. Jadi teman-teman itu berpuasa kalau saya tidak salah bulan Februari dan Maret. Nah, kami punya kebiasaan di rumah dinas waktu di puskesmas, kalau teman-teman muslim itu buka puasa, kami juga yang non-muslim diajak berbuka bersama dengan mereka. Nah, saya bukannya tidak menghormati, tapi karena saya berkomitmen bahwa saya harus hamil dan stop makan yang manis-manis, jadi saya menolaknya dengan berat hati, karena memang saya suka manis. Tapi karena saya mau hamil, jadi saya menahan diri untuk tidak berbuka dengan mereka. Ya, tapi di bulan-bulan berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya bisa berbuka bersama lagi. Yang penting hamil dulu. Semoga Bunda juga di luar sana bisa mengendalikan diri, bisa pegang komitmen, dan juga segera hamil. Akhirnya di tanggal 30 Mei 2024, saya tes urin yang pertama di pagi hari, positif 2. Garisnya itu sangat-sangat jelas dibandingkan yang waktu saya hamil di luar kandungan. Yang saya hamil di luar kandungan, semua garis 2-nya itu samar. Tapi ini baru terlambat 1 hari, garis 2-nya itu sangat-sangat terang dan jelas. Untuk olahraga, saya tidak melakukan olahraga apapun. Karena waktu itu berat badan saya 76 kg. Karena saya berpikir dengan berat segitu, pasti kalau saya harus berolahraga dengan cara lari, pasti lutut saya akan bermasalah. Jadi saya lebih fokusnya ke diet makan dan minum, terus merubah pola hidup seperti tidur lebih awal dan juga lebih kelola stres. Seperti itu yang saya fokuskan. Jadi saya sama sekali tidak berolahraga ya Bunda. Dan waktu saya dinyatakan hamil, itu berat badan saya 76 kg. Dan selama saya merubah pola hidup saya, berat badan saya itu tidak menurun. Jadi dari saya diet awal 76 kg, hamil pun 76 kg. Pesan dari saya, jangan menyerah dengan keadaan Bunda, karena saya bisa, pasti Bunda juga bisa. Yang penting komitmen, ya. Dan juga untuk para pria dan wanita yang sedang menonton videonya saya ini, jika ingin subur, ingin sehat, tinggalkanlah makanan dan minuman buatan pabrik. Tetapi kembalilah pada makanan dan minuman yang diciptakan oleh Tuhan Allah sejak zaman Adam dan Hawa. Itulah yang kita makan dan minum. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye. 1, 2, 3, tiup.
Iya, bapak yang ulang tahun kok ada yang ulang tahun.